Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan kita kali ini masih diberikan nikmat Allah Subhanahu wa taala, yaitu nikmat belajar bersama mengkaji kajian hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan menyebabkan turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga kajian ini dapat bermanfaat bagi kita, khususnya kepada keluarga kita dan umat muslimin umumnya. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita, Bismillahirrahmanirrahim. An Sayyidina Anas radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-khalqu kulluhum ayalullah fa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li ayalih. Al-khalqu kulluhum ayalullah fa ahabbuhum ilallahi anfa'uhum li ayalih. Semua makhluk adalah keluarganya Allah, maka orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang paling bermanfaat untuk keluarga Allah Subhanahu wa taala. Apa sih maksud dari keluarga Allah Subhanahu wa taala? Yaitu orang-orang fakir, yang mana memang disebutkan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, wahai para manusia, antum adalah semuanya, kalian adalah orang-orang yang fakir, miskin, tidak berdaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita, mereka, saudara kita baik di kota lain, negara lain, mereka adalah semuanya adalah saudara-saudara atau hamba-hamba atau keluarga Allah Subhanahu wa taala. Diceritakan bahwasannya sangat-sangat dianjurkan bagi kita untuk menjadi orang yang paling bermanfaat. Tidak pandang bulu, baik kita yang memiliki jabatan atau tidak, memiliki ilmu yang tinggi atau biasa saja, memiliki harta yang kaya atau ditakdirkan menjadi orang yang ekonomi tidak mampu, kita sangat-sangat dianjurkan tetap menjadi orang yang paling bermanfaat. Diceritakan bahwasanya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an, beliau pernah suatu saat beriktikaf di masjid, berdiam diri di masjid. Kemudian tiba-tiba ada seseorang yang datang, lalu mengutarakan hajatnya. Wahai Ibnu Abbas, saya ingin minta tolong, saya memiliki hajat atau keperluan kebutuhan ini dan ini. Kemudian padahal Imam Ibnu Abbas ini orang besar, sahabat. Beliau baru datang iktikaf, tiba-tiba ada orang yang minta tolong. Namun apa respon beliau? Beliau mengiyakan, kemudian langsung keluar dari masjid bersama orang tersebut. Kemudian beliau berkata, kurang lebih seperti ini artinya, kenapa sih saya melaksanakan hajat atau mengiyakan menerima permintaan orang ini? Karena saya pernah mendengar hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya, orang yang membantu hajat saudara muslimnya, maka ia lebih baik, jauh lebih baik daripada ia beriktikaf di masjid selama 10 tahun lamanya. Oleh karena itu mungkin ini yang memberangkati Imam Ibnu Abbas, padahal beliau ingin iktikaf, berhadapan, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, akan tapi karena anfa'uhum li ayalih, orang yang paling bermanfaat kepada saudaranya, orang yang paling bermanfaat kepada keluarga Allah, maka beliau mengiyakan. Juga diceritakan betapa figur Sayyidina Umar dapat kita contoh dalam keseharian kita, baik kita yang memiliki lingkup jangkauan yang luas atau kecil. Ketika itu Sayyidina Umar seringkali dawir. Dawir? Mutar-mutar ya. Atau gampangannya mengecek, langsung turun ke lapangan. Kemudian Sayyidina Umar ini datang ke rumah. Dicek, apakah rumah ini sudah makan malam? Apakah kekurangan rumah ini
apakah keluarga Fulan bin Fulan memiliki problematika yang belum terselesaikan? Mungkin saya, kata Sayyidina Umar, bisa membantu. Suatu ketika Sayyidina Umar datang ke beberapa gerombolan orang perempuan, kemudian beliau mengatakan, orang-orang perempuan ini tidak memiliki suami, suaminya entah sudah meninggal atau bepergian atau tidak dijelaskan, yang penting tidak ada suaminya. Kemudian Sayyidina Umar berkata, hajat apa yang belum Anda selesaikan? Apakah Anda memiliki hajat? Apakah Anda memiliki keperluan yang belum diselesaikan, yang telah dilaksanakan? Oh iya Sayyidina Umar, saya punya hajat ini, banyak hajatnya. Beliau, iya saya akan bantu. Ibu yang nggak punya beras ya? Iya saya ambilkan beras. Ibu nggak punya apa, susu? Oh ya kekurangan susu, punya anak ya? Beliau ambilkan dari Baitul Mal, kemudian dikasihkan kepada fukara, dan terkadang beliau mengeluarkan uangnya untuk mereka, para ajuzah, perempuan yang tidak mampu, yang lemah, yang sudah tua, yang lansia. Betapa jiwa kepimpinan dan jiwa rahmah, jiwa peduli beliau kepada rakyatnya yang dapat kita contoh. Bapak kepada istrinya, ayah kepada anaknya, guru terhadap muridnya, kakak terhadap adiknya. Semoga cerita ini dapat menimbulkan rasa kepedulian kita dengan sesama manusia yang lainnya. Pun diceritakan bahwasanya salah satu syekh pengarang kitab Al-Mahalli, tafsir, Syekh Al-Mahalli pernah ketika itu mengajar pelajaran. Setelah mengajar di depan murid-muridnya, beliau berkata, tunggu sebentar ya, kalian murojaah semua. Saya ada keperluan sebentar. Sering beliau ucapkan hal itu. Kemudian beliau keluar, ada satu orang murid itu heran, ini guru ana ini kok sering keluar, kenapa ya? Akhirnya diikuti, ternyata ada hal yang tidak diduga-duga. Beliau menyempatkan dalam waktu mengajarnya membawa air kepada orang-orang yang tidak mampu, perempuan-perempuan tua yang tidak memiliki keluarga, tidak ada masukan, dibawakannya air, makanan, dan lain-lain sebagainya. Bantuan tidak harus berupa uang. Bagi kita yang memiliki jabatan dengan tanda tangannya, kita bantu sekolah, kita bantu pondok pesantren, kita bantu madrasah untuk meluluskan meluluskan tanah tersebut, pembangunan tersebut. Bagi kita yang memiliki uang dengan uangnya, bagi kita yang memiliki wajah atau senyuman yang manis dengan senyumannya, kita sapa saudara kita yang memiliki masalah. Ahlan saudaraku, gimana kabarnya? Ya Allah, gimana masalahmu yang kemarin itu? Udah selesai ya, kita sapa dengan mereka. Kita tidak mampu juga dengan uang, senyum kita dengan meminggirkan paku atau kotoran yang membahayakan orang-orang saudara kita di tengah jalan. Mengambil paku misalkan kita pindahkan, itu juga termasuk sedekah kepada mereka. Semoga ilmu yang kita bahas dan hadis yang kita baca ini dapat bermanfaat kepada kehidupan kita yang berujung kepada rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala serta Rasulnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.